Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumiati, NPM 7191127776. Di sini saya akan menjelaskan tentang dana perimbangan. Definisi dari dana perimbangan itu merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik menurut Widjatja 2002. Ada 3 pembagian dana perimbangan. Yang pertama, sumber daya manusia atau SDA. Yang kedua, dana alokasi khusus atau DAK. Yang ketiga, dana alokasi umum atau DAU. Yang dimaksud dengan sumber daya manusia itu adalah sumber-sumber penerimaan perpajakan yang dihasilkan meliputi pajak penghasilan atau PPH menurut pasal 21 dan pasal 25, pajak bumi dan bangunan atau PPB, serta bagian peroleh hak atas tanah dan bangunan. Yang kedua, dana alokasi khusus atau DAK. Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, termasuk yang berasal dari dana reboisasi. Kebutuhan khusus yang dimaksud yaitu kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum atau kebutuhan yang merupakan komitmen. Yang ketiga, dana alokasi umum. Yang dimaksud dengan dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan pengeluaran pemerintah. Apa itu pengeluaran pemerintah? Pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan pemerintah, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan, menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Ada 3 teori perkembangan pemerintah. Yang pertama, teori Rostow. Teori Rostow ini menjelaskan model perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan. Yang kedua, teori Wagner. Teori Wagner ini menjelaskan tentang menerangkan peran pemerintah menjadi semakin besar. Yang ketiga, teori Weismann. Teori Weismann ini menjelaskan tentang pembesaran pengeluaran dalam pemerintah melalui pembayaran pajak. Faktor-faktor ketimpangan pendapatan daerah ada 5. Yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan kondisi geografis. Yang ketiga, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Yang keempat, konsentrasi ekonomi rendah. Dan yang kelima, alokasi dana pembangunan antar daerah. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu proses yang menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu, menurut Pratiwi. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk merupakan bagian penting dalam kegiatan ekonomi dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian. Masalah besarnya dalam pembangunan ekonomi ini adalah gejala pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, meningkatnya angka kelahiran, lambatnya angka kematian, lapangan kerja terbatas akibat banyaknya pengangguran dan lapangan kerja terbatas. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.